Baik, saudaraku yang kasihi, selamat pagi, selamat hari sahabat. Pada sahabat ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Sahabat yang pertama di bulan Oktober, dan pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat dengan judul pengantar kitab Ulangan. Dan pada triwulan keempat ini kita akan belajar secara keseluruhan mengenai kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kuasa Roh-Mu telah menolong kami. Pada pagi ini kami siap untuk pelajari akan pelajaran-pelajaran kebenaran-Mu. Tolong kami dengan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, seperti penyampaian saya tadi, kita akan belajar mengenai pengantar kitab Ulangan dengan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Apa hubungan daripada ayat ini dengan kitab Ulangan? Apa hubungan ayat ini dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini? Bahwa ayat ini menggambarkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih. Allah memiliki karakter, yaitu karakter kasih. Jadi apabila manusia tidak memiliki kasih, maka manusia itu dia tidak mengenal akan Allah. Oleh karena itu, pada saat ini kita kembali diingatkan bagaimana kitab Ulangan mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah itu peristiwa kasih dari Allah. Peristiwa di mana ketika Abraham dipanggil keluar, itu adalah peristiwa dari kasih Allah. Kenapa kasih Allah ini sangat nyata di dalam kehidupan umat-umat Tuhan? Karena di pendahuluan pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa kita sementara ini berada di dalam suatu peran yang sangat-sangat penting, karena ada pertentangan yang besar antara kedua kubu, antara Lucifer dan Mikael. Saudara dan saya, kita ada di tengah-tengah. Kita ini adalah keterlibatan, atau kita adalah objek daripada pertentangan tersebut. Pelajaran hari Minggu mengatakan mengasihi atau dikasihi. Sebagai umat Tuhan, kadang-kadang kita lebih suka itu dikasihi oleh orang lain daripada kita mengasihi, karena kecenderungan hati daripada manusia adalah mementingkan diri sendiri, sehingga dikasihi itu lebih menonjol daripada mengasihi. Namun di pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana oknum kealahan itu dia memiliki satu karakter, atau karakternya adalah kasih. Seperti ayat tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih adalah inti dari identitas Allah itu sendiri. Jadi ketika kita mengenal Allah, identitas Allah itu kasih. Terus bagaimana saudara dikenal? Bagaimana saudara dikenal? Kalau orang mengenal saudara, begitu orang mengenal identitas saudara itu apa? Oh, orang ini dia penuh dengan kasih. Sama, karena kita harus memiliki identitas kasih itu sebagai umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena kasih ini dia menembus alam semesta, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh gaya gravitasi.
Allah mengasihi kita dan kita juga harus sebaliknya mengasihi Allah. Seperti di dalam firman-Nya bahwa Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Itu adalah firman Tuhan. Namun mengasihi dan dikasihi haruslah dilakukan dengan secara sukarela. Allah dengan sukarela mengutus akan anaknya Yesus Kristus ke dunia ini untuk mati dengan sukarela, menebus umat manusia yang harus sebenarnya mati, namun Yesus yang mati menggantikan posisi saudara dan saya. Sehingga kemampuan di dalam kita mengasihi kepada sesama kita atau kepada Allah itu kebanyakan itu kita melihat kepada resiko. Resikonya apa? Ketika kita mengasihi, apakah orang itu mengasihi saya atau tidak? Apakah dia membalas kasihnya kepada saya atau tidak? Itu yang sering terjadi di dalam umat Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi, kita harus menghilangkan yang namanya itu resiko dalam mengasihi. Karena resiko dalam mengasihi itu, kalau kita memikirkan bahwa ketika saya mengasihi seorang, orang itu harus mengasihi saya, seperti ada timbal balik, ada balasan yang kita harapkan. Sebenarnya tidak boleh, karena di dalam kehidupan kita melihat karakter daripada Allah adalah mengasihi, adalah kasih. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengasihi seseorang, kita tidak perlu memikirkan ada timbal balik dari orang tersebut kepada kita. Jadi pelajaran hari yang berikut, pelajaran hari Senin, kejatuhan dan air bah. Kejatuhan dan air bah ini, kalau kita lihat bahwa perjalanan daripada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa memilih untuk tidak menurut akan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu jelas. Barang ada pohon di dalam taman, pohon itu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apabila kamu ambil, kamu makan, kamu akan mati. Itu hanya sebuah pohon. Pohon tidak bisa memberikan kematian. Namun yang memberikan kematian adalah ketika kita melanggar akan perintah Allah. Perintah Allah itulah yang menyebabkan kematian itu akan kita peroleh. Pohon tidak bisa mematikan seseorang. Buah itu tidak bisa mematikan. Tetapi yang mematikan kita adalah melanggar akan perintah Allah. Buah itu memiliki makna bahwa ketika kita melanggar perintah Allah, kematian sudah ada di ambang pintu. Namun ketika kita manusia Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, yang dulunya itu semua sangat baik, tiba-tiba berubah menjadi buruk dan lebih buruk lagi. Dari mereka itu buruk sampai di zaman kita itu sudah lebih buruk keadaan kita saat ini. Bahkan sampai Tuhan mengatakan bahwa Dia menyesal karena telah menciptakan akan manusia itu. Bahkan Dia tahu bahwa kecenderungan daripada hati manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Kenapa saudaraku yang sekasihi? Karena ketika manusia memakan buah itu, ingat, buah itu adalah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kecenderungan hati manusia itu adalah untuk berbuat baik, dia akan terus berbuat baik. Tapi kalau kecenderungan manusia itu dia berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Jadi sama seperti pertentangan besar yang terjadi antara Lucifer dan Mikael, antara jahat dan kebaikan. Dan pertentangan itu terus akan berjalan sampai kita pada saat ini. Apabila kita membaca di dalam buku Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Kejadian 3 ayat 1 sampai 2, bagaimana ayat ini menggambarkan tentang manusia yang sempurna tiba-tiba menjadi manusia yang tidak sempurna. Manusia yang diselubungi oleh kebenaran Allah, diselubungi oleh jubah kebenaran. Ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat,
jubah kebenaran yang menyelubungi akan tubuh mereka tiba-tiba hilang lenyap, dan terlihatlah ketelanjangan daripada mereka berdua. Disitulah mereka mengetahui bahwa sesuatu yang jahat itu pun muncul, bahwa mereka tahu, mereka telanjang secara fisik, telanjang secara rohani, dan telanjang secara jasmani. Mental mereka telanjang, mereka hancur. Secara mental mereka takut akan Allah, mereka pergi bersembunyi karena mereka telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Saudaraku yang Yesus kasihi, di dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang pertama halaman 131, Ellen G. White mengatakan seperti begini: orang banyak bersuka-suka atas suksesnya mereka dan memuji ilah-ilah perak dan emas, dan bangkit melawan pemerintah langit dan bumi. Selain mengacaukan bahasa mereka, Allah menyerahkan ras yang sudah jatuh ini ke seluruh permukaan bumi. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, ketika air bah itu Allah berikan, Allah menghukum manusia pada saat itu dengan air bah. Ketika air bah itu pun berlalu, manusia tidak sadar. Manusia berusaha waktu itu, pada zaman itu mereka coba membangun satu menara yang tinggi, menara Babel, dan mereka masih mementingkan diri sendiri. Pelajaran mengatakan mereka masih sukses dengan mempercayai bukan kepada Allah tapi kepada ilah-ilah lain. Saudaraku sekasih, sehingga pada saat itulah Allah mencoba untuk merubah akan budaya manusia pada saat itu, dari satu bahasa, satu suku, satu agama, berubah menjadi berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini, berbagai macam budaya yang ada di dunia ini, berbagai macam suku dan ras yang ada di dunia ini, dan berbagai kepercayaan yang ada di dunia ini. Oleh kenapa? Karena kedengkilan hati manusia untuk tidak menuruti akan Allah. Setelah peristiwa kejatuhan dan air bah, muncullah satu peristiwa bahwa Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham dengan tujuan keturunan daripada Abraham inilah yang akan membawa pekabaran keselamatan kepada dunia yang sudah kacau pada saat itu, atau kepada mereka yang lari atau yang dikacaukan bahasa, mereka yang budayanya sudah mulai berbeda, mereka yang tidak hidup mengenal Tuhan. Sehingga Allah memilih Abraham supaya Abraham ini dapat menjadi saluran berkat. Panggilan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di sana mengatakan, mari kita baca ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi melalui Abraham, umat Tuhan yang di bumi ini akan menjadi berkat. Komentar pelajaran sekolah sahabat mengatakan seperti begini. Jadi ketika kamu melihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ketika saudara dan saya kita hidup di dalam iman, kita inilah anak-anak Abraham. Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Saudara dan saya bukan orang Yahudi, tapi kita dibenarkan oleh karena iman. Di dalam Galatia 3 ayat 7-9 di sana mengatakan begini. Oleh segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman.
panggilan daripada Abraham, titik puncaknya adalah atau digenapi pada saat Allah memanggil Musa. Ketika Allah memanggil Musa, panggilan Musa, disitulah isi perjanjian itu pun digenapi. Musa adalah bagian daripada perjanjian itu. Sehingga ketika Musa dipanggil, Musa memiliki satu tanggung jawab, yaitu bagaimana Allah menggunakan dia untuk membebaskan bangsa Israel yang sementara itu dijajah atau menjadi budak di tanah Mesir. Pelajaran hari Rabu, perjanjian di Sinai. Ketika Allah memanggil Musa, Musa adalah harapan dari kebebasan bangsa Israel dari penjajahan di tanah Mesir. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah memiliki harapan yang luar biasa di dalam kasih-Nya. Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Oleh karena Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Perjanjian itu digenapi oleh Musa. Musa memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Selama 40 tahun Musa dididik di Mesir untuk menjadi seorang Firaun, menggantikan Raja Firaun. Musa dididik selama 40 tahun. Segala sesuatu Musa sudah mengetahui. Dia pantas menjadi seorang pemimpin. Namun dengan kekuatan yang dia miliki, dia tidak mampu, atau dengan kekuasaan yang dia miliki, dia tidak mampu untuk mengeluarkan akan bangsa Israel. Ketika Musa melihat bahwa ada bangsa Israel yang dicambuk oleh pengawal-pengawal Mesir, dia mulai rasa marah karena identitasnya mulai muncul sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Israel. Dia memukul pengawal-pengawal Firaun itu sampai mati. Ketika dia memukulnya mati, dia menguburkannya. Dan satu kali dia datang lagi mengunjungi mereka yang sementara ini menjadi budak. Ada kedua budak orang Israel yang berkelahi. Musa coba untuk melerai mereka, mendamaikan mereka. Kalian ini sama-sama satu suku, kenapa kamu dua ini berkelahi? Namun satu orang mengatakan kepadanya, kamu ini siapa? Apakah kamu ini hakim terhadap kami? Siapa memimpin kau untuk menjadi hakim kami ini? Atau kau mau bunuh saya seperti kemarin kau mau bunuh seorang Mesir itu? Disitulah Musa mulai tahu bahwa Musa tidak bisa menjadi hakim bagi bangsa Israel, tidak bisa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dengan kekuatannya sebagai seorang putra mahkota yang siap menjadi raja Mesir. Sehingga Musa bertekad untuk takut dan melarikan diri. Roh ketakutan karena pembunuhan itu menyebabkan Musa melarikan diri ke Midian. 40 tahun Musa lari di Midian. Saudaraku Yesus kasihi, kita lihat pelajaran hari Rabu dengan pelajaran hari Kamis. Perjanjian di Sinai dan kemurtatan dan hukumnya memiliki suatu kaidah atau kaitan yang sama, di mana Allah memanggil mereka keluar. Benih keturunan daripada Abraham, dari bapa Abraham, Ishak dan Yakub ini, melalui keturunan ini Tuhan menetapkan perjanjiannya, dan benar-benar mereka akan menjadi harta kesayangan daripada Allah. Musa ingin membawa mereka keluar dari tanah Mesir, pergi kepada tanah perjanjian, yaitu pergi ke Sinai, tempat di mana Allah sementara menunggu mereka untuk menguduskan dan menyucikan mereka dari kenajisan yang mereka selama ini mereka alami, yaitu di tanah Mesir. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam perjalanan hari perjanjian pelajaran hari Rabu mengatakan bahwa hubungan ini adalah merupakan pusat dari perjanjian tersebut, hubungan antara Abraham, Yakub, dan Abraham, Ishak dan Yakub
memiliki hubungan di dalam perjanjian ini harus digenapi oleh Musa. Allah memberikan kepada mereka beberapa ketentuan perjanjian. Ketentuan perjanjiannya ini adalah apa? 10 perintah Allah. Perjanjian itu sederhana. Jikalau saudara menurut saya, saudara menurut Allah, Allah tetap menjaga perjanjian itu. Tetapi ketika bangsa Israel tidak menurut akan Allah, perjanjian itu pun secara otomatis perjanjian pun akan runtuh atau akan tidak dipenuhi. Dan perjanjian pun itu akan kembali apabila mereka melakukan pembaharuan. Tapi ketika mereka tidak melakukan pembaharuan, perjanjian itu pun secara otomatis berkat pun itu akan hilang. Berkat kesehatan, kekuatan, fisik, mental, keselamatan pun akan hilang. Tapi ketika mereka kembali lagi melakukan perjanjian dengan Allah, Allah itu adalah Maha Kasih. Seperti pelajaran awal tadi ayat yang mengatakan, barang siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dengan kasihnya Allah, Allah terus memperbaharui perjanjian dengan umat-umat Tuhan pada saat itu. Saudaraku kasih, pelajaran hari Kamis mengatakan murtad dan hukum. Sebagai umat-umat Tuhan, kita sering murtad atau lari atau tidak menurut akan perintah Tuhan, mencoba untuk menggunakan prinsip ego, pengetahuan yang kita miliki untuk menjalankan suatu kehidupan, sistem pemerintahan hidup yang kita miliki, sistem pemerintahan di dalam keluarga, sistem pemerintahan di dalam jemaat, sistem pemerintahan yang kita miliki di tempat di mana kita kerja. Kita memiliki struktur sendiri bahwa kita adalah kita. Namun ingat, Allah itu penuh dengan kasih. Allah memiliki suatu kesepakatan bahwa ketika kita menurut, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan memberkati, menyertai, dan menolong kehidupan kita. Saudaraku sekalian, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Itu adalah janji daripada bangsa Israel. Ketika Musa menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, engkau harus melakukan, engkau harus menurut, engkau harus mendengar, engkau harus mengingat bahwa saya ini sudah yang kasih kamu dari bangsa Israel. Jika engkau tidak lalai, engkau tidak lari, engkau berpikir untuk meninggalkan saya, engkau berpikir untuk tidak menurut saya, maka saya akan meninggalkan kamu. Namun komitmen daripada bangsa Israel adalah segala firman yang Tuhan segala firman akan kami lakukan. Apa yang Tuhan engkau sampaikan, kami akan lakukan. Namun sayang sekali saudaraku kasih, di dalam kehidupan yang mereka lakukan, orang-orang ini pun tidak menurut atau tidak komitmen dengan perjanjian yang mereka telah perbuat di hadapan Tuhan. Kesepakatan yang mereka buat pun hilang oleh karena kehidupan yang mereka jalani. Kerikil-kerikil kehidupan, masalah-masalah yang mereka alami di padang gurun, mereka berpikir bahwa masalah-masalah ini penyebabnya adalah Allah. Masalah-masalah ini penyebab adalah, padahal masalah itu adalah penyebab oleh karena diri mereka sendiri yang tidak menjaga kesepakatan mereka, tidak menjaga perjanjian mereka dengan Allah. Sehingga ada pertanyaan, apakah komponen penting bagi Israel dalam hubungannya dengan perjanjian itu? Komponen yang penting itu adalah saudara pada saat mereka keluar dari bangsa Israel, bangsa Mesir. Di dalam Kejadian 19 ayat 4 dan 5 di sana mengatakan bahwa mereka sendiri yang melihat Allah mengeluarkan mereka. Mereka sendiri yang melihat tulah yang menimpa bangsa Mesir. Mereka sendiri yang melihat Allah membuat mujizat, laut terbelah menjadi dua. Dan mereka sendirilah yang dengan mata kepala melihat keajaiban daripada Tuhan. Panggilan untuk menurut Allah, untuk memelihara hukumnya, tidaklah lebih legisme dibandingkan dengan saat ini. Namun secara terus-menerus anak-anak Allah Israel gagal mempertahankan kesepakatan mereka bersama-sama. Karena apa? Karena
selfish, karena ego yang mereka miliki. Lebih ketika mereka dalam perjalanan, mereka lebih memikirkan, aduh di Mesir boleh ada daging, di Mesir boleh kita makan enak, walaupun kita bekerja menjadi budak, kita hidup enak di sana. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, bahkan di kaki gunung ini pun mereka jatuh di dalam kemurtatan. Mereka membuat lembu dari emas. Mereka jatuh, itu dibuat tidak jauh, dibuat di kaki gunung Sinai, di mana Allah hadir di situ. Dosa pun mereka buat di situ. Dan ketidaksetiaan lebih kelihatan di dalam ketika Allah meminta melalui Musa mengutus 12 pengintai untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Ketika 12 pengintai itu kembali, 10 diantaranya ragu untuk kembali, untuk melakukan penyerangan. Oleh karena mereka tidak meyakinkan, tidak memiliki iman kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan pemberontakan, bahwa Tuhan engkau membawa kami ke sini. Mereka melakukan pemberontakan tidak kepada Tuhan, tapi mereka pemberontakan kepada Musa. Musa harus engkau sampaikan kepada Tuhan bahwa kenapa dia membawa kami melawan bangsa yang besar seperti itu. Bangsa yang badannya tinggi-tinggi, besar, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel di dalam melakukan pemberontakan, Allah pun turut campur tangan. Allah mengatakan di dalam buku Bilangan pasal 14 ayat 28 sampai 35, hukuman pun dijatuhkan kepada bangsa itu. Allah menyampaikan usia yang 20 tahun yang keluar dari tanah Mesir, mereka akan mati di padang belantara. 40 tahun, sama seperti waktu 40 hari engkau mengintai tanah Kanaan. 40 tahun itu pun engkau akan mengintai padang pasir. Saudaraku yang Yesus kasihi, bagaimana tidak kekecewaan yang terjadi di dalam diri Kaleb, Yosua, Musa, dan Harun. Keempat figur pemimpin ini, mereka kecewa sekali dengan apa yang terjadi pada saat itu. Namun perintah Tuhan harus dijalankan. Dan 40 tahun lagi Musa harus membawa mereka di padang pasir. 40 tahun pertama Musa mendapatkan pendidikan di tanah Mesir. 40 tahun kedua Musa mendapatkan pendidikan di tanah Midian. 40 tahun kemudian Musa mendapatkan pendidikan lagi yang ketiga di padang gurun. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa makna pelajaran dari kita belajar mengenai pendahuluan kitab Ulangan, pengantar mengenai kitab Ulangan? Maknanya di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa di dalam kehidupan sebagai umat-umat Tuhan kita harus ingat bahwa Allah adalah kasih. Apapun yang terjadi dengan bangsa Israel, hukuman apapun yang Tuhan berikan kepada mereka, namun Tuhan memberikan hukuman mereka kepada mereka dengan kasih. Tuhan mengajar mereka dengan cambuk, namun Tuhan memelihara kehidupan mereka. Selama 40 tahun mereka mengarungi gurun pasir, namun Tuhan tetap memelihara mereka. Mereka yang tidak menurut akan mati ditelan oleh padang pasir. Dan generasi yang kedua, generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir pun habis, dan generasi yang kedua itulah yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya sedang membaca komentar daripada Ellen G. White dalam Alpha Omega, jilid 1 halaman 469. Perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya
merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa, Kaleb, Harun, Kaleb, dan Yosua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan Ilahi. Tetapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah terhadap mereka dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka tidak abaikan itu ditarik dari mereka. Mereka telah menangis tanpa alasan, dan sekarang Allah telah memberikan sebab untuk menangis itu. Jika mereka telah meratap karena dosa mereka pada waktu itu dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya, maka hukuman ini tidak akan diucapkan. Tetapi mereka meratap karena hukuman itu. Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan, dan hukuman mereka tidak dapat diubahkan. Tadi seperti saya katakan, hukuman itu Allah sudah kasih. Namun di dalam hukuman yang Allah berikan, ada kasih Allah nyata di dalamnya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan memberkati kita lewat rangkuman pelajaran sekolah sahabat yang singkat ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kiranya pelajaran ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk iman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengharapan-Mu yang ada pada kami. Kiranya iman, pengharapan, dan kasih selalu menjadi pola hidup dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan hingga hari Maranatha itu akan datang. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.